Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salah wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Membangun persatuan umat adalah kewajiban setiap muslim. Bersatunya umat adalah nikmat di antara nikmat-nikmat terbesar dari Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Ingatlah nikmat yang sangat besar dari Allah kepada kalian. Idh kuntum a'da'a, ketika kalian dulu dalam keadaan bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka kemudian Allah melunakkan hati-hati kalian sehingga bersatu dan menyatu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmat Allah yang sangat besar itulah kemudian kalian menjadi orang-orang yang saling bersaudara, yang erat sekali persaudaraannya, bagaikan saudara kandung. Kenapa persatuan adalah nikmat yang sangat besar dari Allah? Karena dengan bersatunya umat, dengan bersatunya kita, akan banyak nikmat-nikmat besar lainnya yang bisa kita dapatkan. Dengan bersatu umat, maka kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat akan mudah didapatkan. Dengan bersatunya umat, orang-orang bisa hidup dengan damai, tenang, aman, tidak merasa susah, tidak merasa terancam, tidak merasa tidak nyaman, karena memang dalam keadaan bersatu. Sebaliknya, kalau dalam keadaan konflik, tidak bersatu, saling berkonflik, saling bahkan berperang, maka akan banyak nikmat-nikmat yang lain yang akan hilang, yang terancam. Dalam konflik, ekonomi pasti morat-marit. Dalam konflik sosial, kehidupan manusia pasti berantakan. Tidak berani saling bersilaturahim karena kondisi suatu tempat sedang terjadi konflik. Nah, dengan demikian dapat kita katakan bahwa persatuan adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Yang dengan nikmat persatuan ini akan menghasilkan nikmat-nikmat yang besar yang lainnya. Oleh karena itu, Islam mewajibkan kepada setiap muslim untuk menjaga persatuan. Sebaliknya, Islam mengancam siapapun yang berani mencoba menghidupkan api fitnah, yang coba menghidupkan api permusuhan, yang mencoba menghidupkan api konflik. Rasulullah mengatakan, al-fitnatu naimah, fitnah itu tidur, konflik itu tidur. La'anallah man aiqadhaha, Allah melaknati siapapun yang berani menimbulkan konflik, yang menimbulkan yang suka menimbulkan membuat provokasi di antara umat. Allah melaknati orang tersebut. Di antara nikmat besar lain, dengan adanya terwujudnya nikmat persatuan adalah lahirnya nikmat kekuatan. Dengan ada persatuan, maka akan ada kekuatan untuk kemudian kita membangun umat. Hal inilah yang menjadi salah satu konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun umat. Kekuatannya apa? Salah satunya Rasulullah menggunakan kekuatan persatuan, mempersatukan.
Rasulullah menjadikan pondasi persatuan sebagai kekuatan membangun umat. Maka kita lihat dalam setiap fase dakwah Rasulullah di Mekah, Rasulullah menghidupkan benih-benih persatuan. Rasulullah berangkat ke Madinah, Rasulullah menghidupkan benih-benih persatuan. Bahkan di ujung perjalanan dakwah Rasulullah, Rasulullah berpesan tentang nilai-nilai persatuan. Kita lihat di Mekah, salah satu contoh bagaimana Rasulullah membangun umat ini atas pondasi persatuan. Agar Rasulullah bisa menarik hati orang-orang Mekah, Rasulullah persatukan mereka. Suatu ketika saat orang-orang musyrik Mekah sedang merehab Ka'bah. Ya, Ka'bah sebagaimana kita baca dalam sejarah Islam itu melalui beberapa proses rehab. Salah satunya itu pada masa Rasulullah SAW, tapi Rasulullah belum jadi Rasul. Masih sebagai seorang anak muda di antara anak muda yang lain penduduk Mekah. Nah, ketika itu orang-orang Mekah merehab Ka'bah. Karena kondisi Ka'bah yang rapuh ketika itu karena banjir, terjadi kebakaran. Maka orang jahiliyah merehab Ka'bah. Mulailah mereka membangun kembali Ka'bah dari dasarnya. Mendirikan satu persatu batu, tiang, hingga sampai kepada proses peletakan Hajar Aswad. Jadi dari satu persatu batu sudah diatur, temboknya diatur, hingga sampai pada peletakan Hajar Aswad. Nah, ketika sampai pada proses peletakan Hajar Aswad, orang-orang musyrik, orang-orang Mekah ketika itu setiap kabilah, sebagaimana kita ketahui orang-orang Arab itu hidup berkabilah-kabilah. Nah, yang membangun Ka'bah itu juga semua kabilah yang ada di Mekah ikut membangun Ka'bah. Jadi setiap kabilah mengutuskan utusannya, kemudian sama-sama membangun Ka'bah. Nah, ketika proses peletakan Hajar Aswad kembali ke Ka'bah, maka setiap kabilah ingin mendapatkan kemuliaan untuk melakukan hal itu, meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Semua kabilah tidak mengizinkan kabilah yang lain untuk mengangkat itu. Maka terjadilah ketegangan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, antar semua kabilah ketika itu. Siapa yang paling berhak mendapatkan kemuliaan mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya kembali di Ka'bah? Setiap pemimpin kabilah bersikeras agar kabilahnya yang mendapatkan kemuliaan itu. Maka terjadilah kondisi yang sangat menegangkan. Terjadi keributan, terjadi kekacauan, bahkan hampir saja antar kabilah yang ada ketika itu saling menumpahkan darah. Itu terjadi berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tidak ada keputusan. Hingga kemudian setelah lelah mereka bersitegang dan hampir menumpahkan darah gara-gara berebutan siapa yang mendapatkan kemuliaan meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, akhirnya salah seorang tua di antara mereka itu mengatakan, kalau ada salah seorang di antara kita yang mendapatkan kemuliaan mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya kembali di Ka'bah, maka yang lain tidak akan setuju. Demikian juga sebaliknya. Yang lain yang angkat, yang lain tidak setuju. Maka kalau begitu, orang tua itu mengusulkan, bagaimana kita percayakan orang di luar semua kabilah ini, di luar semua kita yang bekerja ini, untuk mengangkat Hajar Aswad. Jadi semua kita tidak ada yang mengangkatnya, biar tidak ribut, biar sama-sama tidak mengangkat. Kita cari orang di luar kita di sini untuk mengangkat Hajar Aswad tersebut. Seketika datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu orang-orang kabilah ini melihat Muhammad, seorang anak muda yang amanah, yang baik akhlaknya, yang baik pekertinya, akhirnya mereka setuju mempercayakan Muhammad untuk mengangkat
Hajar Aswad. Ketika itu Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan sigap berdiri di depan Hajar Aswad, tapi tidak untuk mengangkatnya sendiri. Rasulullah meminta kain, ya, untuk kemudian diletakkan kain itu sebagai alas Hajar Aswad oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyobek setiap sudut-sudut kain dengan jumlah sobekan sesuai dengan jumlah kabilah-kabilah yang ada ketika itu di Ka'bah. Setelah Rasulullah sobek, Rasulullah panggil setiap ketua-ketua kabilah mewakili kabilah-kabilahnya untuk memegang setiap sudut-sudut telah disobek dan sama-sama mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya di Ka'bah. Sehingga datang Rasulullah dengan semangat persatuan, ingin menyatukan umat, maka semua kabilah bersatu, sama-sama mendapatkan kemuliaan mengangkat Hajar Aswad. Bahkan Rasulullah mengalah, tidak mendapatkan kemuliaan mengangkat Hajar Aswad demi yang lain semua mendapatkan kemuliaan itu, sehingga kemudian mereka bisa bersatu kembali. Nah, mari kita ikuti Rasulullah dalam spirit menghadirkan persatuan dimanapun berada. Sebagai seorang Muslim, wajib kita menjaga persatuan, memelihara persatuan, melestarikan persatuan di antara kita, dan menghadirkan persatuan dimanapun kita berada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.